Bapak Ibu sekalian, kebiasaan ibu saya sejak saya masuk ke Fakultas Psikologi itu hobinya adalah kulaan masalah. Kulaan masalah itu maksudnya ibu saya itu kan seorang guru yang mulai dari pertama kali ngajar sampai pensiun beliau itu tidak pernah pindah sekolah. Jadi selama 34 tahun mengajar itu nggak pernah pindah sekolah. Bisa dibayangkan kulaan masalah itu kan mulai dari biyen muridnya wis nganti jadi cucu muridnya gitu ya. Kan sampai anaknya aja, anaknya muridnya dulu nyekolahkan anak di situ lagi. Jadi kebiasaan ibu saya setiap saya pulang ke rumah itu adalah nanan dene dhisik ibu dua cerita gitu ya. Nah, habis itu ibu cerita tentang sebuah masalah, terus harapannya itu nanti ada solusi apa dari secara psikologinya gitu. Suatu saat biasanya ibu saya itu kan cerita, kok suatu saat tiba-tiba ibu saya diam pas saya pulang. Wajahnya itu agak sendu gitu loh. Kan malah medeni loh. Kalau ibu yang biasanya agak, mohon maaf agak cerewet, agak banyak bicara, kok tiba-tiba menang kan gagak nesu gitu ya. Karena biasanya banyak bicara ibu saya ini. Suatu saat enggak, tapi tiba-tiba, Bu, kenapa? Nan, ketoknya aku salah deh sebagai seorang guru. Kalau ini kalimat bahwa Nan, ketoknya aku salah sebagai seorang guru ini yang menyampaikan adalah seseorang yang baru jadi guru selama 2 atau 3 tahun, mungkin boleh kita kesampingkan, alah ra penting iki gitu ya. Lah ini yang menyampaikan adalah, saya ingat betul itu disampaikan oleh ibu saya kurang lebih 2 tahun sebelum pensiun. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, itu berarti ibu saya sudah 32 tahun ngajar. Tiba-tiba menyampaikan kepada saya, Nan, ketoknya aku salah deh sebagai seorang guru. Lah kan saya tanya, salah kepiye Bu? Aku selama ini ngirane jadi seorang guru itu tugasnya adalah untuk mendidik anak, mendidik murid-muridnya supaya jadi pintar. Loh Bu, lah bukannya itu memang tugasnya guru itu mendidik anak supaya jadi pintar. Ibu saya mengatakan, setelah tak eling-eling, tak evaluasi selama 32 tahun ngajar, ketoknya tugas utamanya guru dudu kuwi loh. Nah saya tanya, lah emang tugas utamanya guru apa Bu? Ibu saya cerita, Nan, setelah tak pikir-pikir, tugas utama guru itu satu, menerima kenyataan bahwa ini setiap murid yang masuk ke gerbang sekolahnya itu masuk dalam keadaan terluka. Nomor satu apa? Menerima kenyataan bahwa setiap murid yang masuk ke gerbang sekolahnya masuk dalam keadaan terluka. 2, mendampingi si murid untuk menyembuhkan lukanya. 2. 3, setelah si murid sudah sembuh dari lukanya, baru kemudian mendidik lewat materi-materi pelajaran supaya muridnya jadi pintar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang disampaikan ibu saya ini? Satu, yang agak membuat deg-degan adalah ternyata menurut kesimpulan ibu saya selama 32 tahun mengajar, setiap murid yang masuk gerbang sekolahnya itu masuk dalam keadaan terluka. Kira-kira luka seperti apa yang dimaksudkan oleh ibu saya? Lecet-lecet, disilet gitu, dipisau gitu? Bukan toh? Luka apa? Luka apa? Luka di dalam jiwa, luka di dalam hatinya. Pertanyaan saya, kalau ibu saya melihat banyak murid yang masuk ke gerbang sekolah itu dalam keadaan terluka, kira-kira tersangkanya siapa? Tonggone. Bukan toh? Kira-kira tersangkanya siapa? Kira-kira suspek tersangkanya siapa? Suspek tersangka utamanya ya tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang paling sering dia temui di dalam rumahnya. Siapa? Jangan-jangan adalah bapak dan ibunya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kira-kira luka macam apa yang selama ini dialami oleh seorang anak yang itu bisa jadi dilakukan oleh bapak dan ibunya? Singkat cerita, nanti konsep lengkapnya ada gitu ya. Tapi ternyata secara umum yang saya ambil pelajaran selama ini adalah ada 3 hal yang paling sering menjadi sumber luka dalam interaksi antara orang tua dengan anak itu. Nomor 1, sumber luka yang paling sering menjadi kemunculan adalah, kalau boleh kita sebut sebagai prosesnya adalah sikap otoriter. Jangan salah paham dulu, bukan berarti kita nggak boleh disiplinkan anak. Oh harus. Tapi sikap, jadi kalau di dalam psikologi itu ada istilah yang agak berbeda tentang otoriter ini.
Yang nomor satu kalau di psikologi itu namanya otoritarian, dan yang kedua namanya otoritatif. Kalau otoritatif itu harus sebagai orang tua harus otoritatif. Otoritatif itu apa? Jadi seorang muslim kuwi kudu sholat. Kowe umurmu wis 7 tahun, wis kudu takon sholat. Nek 10 tahun kowe dong sholat, kamu boleh bapak hukum. Itu otoritatif. Kenapa? Ayat Quran bilang gitu, Rasulullah nyontohkan seperti itu, harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Tapi kalau otoritarian itu adalah, sholat apa urung? Tapi bapaknya ra sholat. Nah itu namanya otoritarian. Luka pertama yang sering dilakukan oleh kedua orang tua adalah luka yang saya sebut otoritarian ini. Otoritarian itu bukan berarti mendisiplinkan. Kalau mendisiplinkan harus orang tua harus mendisiplinkan, harus tegas sama anak. Tapi soalnya disebut otoriter atau bukan itu adalah dikasih contoh atau tidak. Karena sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian ketika anak mendengar perintah sesuatu dari orang tuanya dan dia menyadari dengan betul bahwa bapak dan ibunya tidak melakukan itu. Ini luka pertama. Luka kedua adalah luka kedua namanya permisivitas. Apa itu permisivitas? Permisif itu adalah serba boleh. Loh, mosok serba boleh kok malah ora oleh nggo anake? Kan njaluk permen tuh kok ke, njaluk es krim tuh kok ke, ngejak dolan nang kono tuh kok ke, dajake gitu. Masa ora oleh? Kelihatannya itu memanjakan yang arahnya ke arah memberikan kebaikan untuk anak-anak kita kan? Pak Bu, sebenarnya tidak seperti itu. Permisivitas, pola parenting yang serba boleh untuk anak-anak kita, itu sebenarnya juga akan rawan untuk menciptakan luka. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak sadar, anak kita itu juga sedang menguji kita. Menguji apa? Kalau dia sedang minta sesuatu, itu tidak selamanya dia sedang minta untuk dituruti teknisnya. Tapi itu cuma simbol dibalik sesuatu yang lebih dia butuhkan. Misalkan anak meminta sesuatu, misalkan, ya Pak beliin atau Abi beliin mainan. Itu kan kita sering menguncinya ke mainannya kan? Apakah benar anak kita yang dicari adalah mainannya? Belum tentu. Saya sering bereksperimen terhadap anak saya dan saya simpulkan apa? Ternyata seorang anak itu lebih menghargai waktu dan kualitas ketika membeli mainan dibanding kualitas mainan dan harga mainannya. Artinya apa? Yang sedang diminta oleh seorang anak adalah perhatian dan juga kebersamaannya, bukan tentang apa yang dia minta. Dan kalau yang kita kasih adalah jaluk wae nyoh ditukokke tapi kalau mainannya diuncalke itu justru kelihatannya menuruti tapi di sisi yang lain itu melukai karena yang dicari anak bukan itu. Jadi serba boleh pun itu menjadi sesuatu hal yang akan beresiko melukai anak-anak kita kalau hal utamanya malah kita lepaskan tapi hal teknisnya yang kita berikan. Yang ketiga yang sering menjadi luka dari orang tua selain nomor satu tadi memerintah tapi tidak mencontohkan, otoritarian tadi. Yang nomor dua adalah permisivitas, serba boleh, serba menuruti tapi justru tidak memberikan substansinya, memberikan teknisnya. Yang nomor tiga namanya adalah pembiaran. Kalau bahasa Londonnya jenenge neglect. Neglect itu artinya adalah pembiaran. Artinya apa? Jaluk ora dikei apa jaluk perhatian ora tau diwirui. Itu namanya adalah pembiaran. Luka yang paling sering muncul dalam diri si anak adalah luka otoritarian, disuruh-suruh tapi tidak diberikan contoh. Luka yang kedua adalah permisivitas, serba boleh tapi tidak diberikan perhatiannya, substansinya. Yang ketiga adalah tidak pernah diperhatikan. Tiga hal ini harapannya menjadi peringatan yang sangat serius untuk kita semua terkait dengan jangan sampai menciptakan luka ini. Obat untuk menyembuhkan luka ini caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Maka salah satu obat paling serius formulanya sudah pernah disampaikan oleh guru kami yaitu Dr. Agus Purwanto yang dijelaskan ulang oleh Bu Septi Penny dan Pak Dodi Marianto. Ini salah satu tokoh parenting juga. Mari kita bicara tentang siklus anak nakal dan siklus anak baik. Walaupun sebenarnya tidak ada namanya anak nakal, cuma untuk kita bedakan. Sekarang saya ceritakan. Kalau ada seseorang, kita mulai dari siklus anak baik dulu. Kalau ada anak kita yang rajin sholat, ibadahnya bagus, hafalannya nambah terus, nek dikandani manutan, kira-kira orang tuanya ridho apa mboten Bapak Ibu sekalian? Orang tuanya ridho apa mboten? Ridho. Anaknya solih, anaknya baik, orang tuanya
Ridho. Kalau orang tuanya ridho, Allah ridho napa mboten? Allah pasti ridho. Kenapa? Karena ridallahu ridhol walidain. Ridho Allah berdasarkan ridho orang tuanya. Anaknya baik, nurutan, orang tuanya jadi ridho, kemudian Allah jadi ridho. Kalau Allah jadi ridho, hidupnya si anak ini jadi seperti apa? Hidupnya tentram, dikelilingi oleh orang-orang solih, mudah belajar, mudah mendapatkan ilmu. Akhirnya apa? Hidupnya bahagia, keluarganya pun bahagia. Sekarang siklus anak yang kedua. Nek dikandani anake wangele pol, ngeyelan, sak kecap boko sak kecap. Kata-katanya sering kasar sama kedua orang tuanya. Kira-kira orang tuanya ridho napa mboten? Ridho napa mboten? Umumnya mboten. Anak yang glidik wangel dikandani, nek kon salat angel, kon tangi subuhan wangel gitu. Wis marai emosi mbokne terus pendak dino, nek njaluk sangu sak dek sak nyet kok gini kok. Akhirnya orang tuanya jadi tidak ridho. Kalau orang tuanya tidak ridho, kira-kira Allah ridho napa mboten? Ya Allah jadi tinggal ACC piye wong tuane ridho ora? Mboten ya Allah, kami tidak ridho terhadap anak kami. Kalih Allah dicap. Oke, aku ya ora ridho karo anakmu. Kalau Allah tidak ridho, kira-kira hidupnya si anak itu jadi kayak gimana? Hidupnya akan susah, dipertemukan dengan orang-orang yang buruk, mudah digoda sama setan, konco-koncone glidik-glidik tambah angel, tambah nganyel terus dari waktu ke waktu. Akhirnya hidup rumah tangga kita jadi bermasalah gara-gara itu tadi. Berarti titik bukanya kalau kita punya masalah terkait dengan anak-anak kita, solusi yang akan selalu berhasil apa Bapak Ibu sekalian? Namanya adalah ridhonya itu harus cash, dibayar di depan. Satu-satunya hal yang bisa membuat pengubah perilaku, sikap, karakternya anak-anak kita, nomor satu bukan nasihat, bukan perintah-perintah, dudu dileske, bahkan ekstrimnya dudu di sekolah ke kemana-kemana, bukan. Tapi yang akan menjadi titik aset perubahan bagi anak-anak kita adalah ridhonya kedua orang tuanya. Kenapa? Karena begitu orang tuanya ridho, maka Allah juga akan cukupkan ridho. Kalau Allah cukupkan ridho, maka Allah juga akan cukupkan hidayah terhadap si anak itu. Loh gimana toh? Masa anak nggak sholat kok kita ridho? Tolong dipisahkan antara keridhoan dengan kesetujuan. Kita boleh tidak setuju sama perilaku yang dilakukan anak kita, tapi tetap cinta nggak sama anak kita? Kenapa? Karena perintah di dalam Al-Quran yang dicontohkan juga oleh Kanjeng Nabi adalah bencilah perbuatannya, tapi apa Bapak Ibu sekalian? Tetap dicintai orangnya. Maka sikap kita terhadap anak kita juga kayak gitu, yaitu menyebalkan apapun kata-kata, sikap dan karakternya anak kita, bencilah itu sikap, karakter dan kata-katanya. Tapi tidak boleh membuat kita jadi tidak cinta sama anak kita, jadi tidak ridho sama anak kita. Kenapa? Karena ridho kitalah yang akan menjadi titik buka bagi datangnya ridho Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak-anak kita. Pilihan ada di tangan kita. Lewat kata-kata kita, lewat didikan kita, ridho kita mau kita cukupkan atau tidak terhadap putra-putri kita. Jangan-jangan selama ini anak kita masih belum mau berubah karena kita sendiri masih ganjel untuk memberikan ridho kepada putra-putri kita. Jangan-jangan selama ini anak kita masih bermasalah gara-gara apa? Karena kita masih menutup ridho kita, sehingga Allah pun juga menutup ridhonya kepada anak-anak kita. Demikian sebagai kunci materi terkait dengan parenting yang kita ambil pelajarinya dari kisah Luqman dalam Al-Quran. Waktunya dan belum tanya jawab, saya kembalikan kepada pembacara. Wabillahi taufiq wal hidayah.